Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita superhero dengan kostum robotnya, yaitu sang Iron Man yang dulu pernah tertunda. Disarankan untuk menonton alur cerita Iron Man pertama yang pernah Mimin bahas, link ada di kolom deskripsi guys. Kali ini Mimin akan merecap alur dari film yang berjudul Iron Man 2 yang rilis pada tahun 2010 lalu. Film ini disutradarai oleh Jon Favreau, dibintangi oleh Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Iron Man 2. Semonggo. Di suatu pagi yang dingin di Rusia, seorang pria tua yang bernama Anton Vanko sedang memperhatikan siaran televisi yang menyiarkan berita tentang Tony Stark yang secara terang-terangan mengaku kalau dirinya adalah Iron Man. Dengan lemah dan sekarat, Anton memanggil putranya yang bernama Ivan Vanko. Anton yang sudah sangat lemah memberi pesan-pesan terakhir kepada putranya tersebut bahwa seharusnya Ivanlah pemilik dari semua teknologi dan kekayaan yang dimiliki oleh Tony Stark. Namun saat ini, Anton yang tidak punya apa-apa hanya bisa mewarisi ilmu pengetahuan kepada Ivan. Sesaat kemudian, Anton pun tewas. Ivan yang sangat kehilangan ayahnya itu pun berteriak histeris. Ivan kemudian membuka lembaran berkas catatan penelitian yang dilakukan oleh ayahnya bersama ayah Tony Stark yang bernama Howard Stark dahulu, penelitian mengenai arc reaktor. Ivan membuat suatu benda berdasarkan catatan tersebut. Dengan dendam yang membara kepada keluarga Stark, Ivan merakit arc reaktor versinya sendiri. Hingga akhirnya dia bisa membuat arc reaktor seperti yang dimiliki oleh Tony Stark. 6 bulan kemudian, Iron Man terlihat melompat keluar dari pesawat menuju panggung yang sudah dipersiapkan untuknya. Sesampainya di panggung, dari bawah sejumlah alat muncul untuk melepaskan kostum Iron Man yang dipakai oleh Tony Stark. Tony Stark memberikan pidato pembukaan Stark Expo. Stark Expo merupakan suatu acara yang berisi pameran dan demonstrasi teknologi-teknologi terbaru dari semua perusahaan teknologi yang ada di seluruh dunia. Stark Expo akan dihelat selama setahun penuh. Tony kemudian memperlihatkan rekaman video mendiang ayahnya Howard Stark yang memberikan sambutan Stark Expo saat pertama kali diadakan 30 tahun lalu. Sementara itu, di belakang panggung, Tony mengecek kandungan racun palladium di dalam darahnya yang sudah mencapai 19%. Setelah selesai memberikan sambutan pembukaan Stark Expo, Tony didampingi asistennya Happy berjalan meninggalkan ruangan. Di luar saat mereka akan masuk ke dalam mobil, Tony dihadang oleh seorang wanita cantik yang ternyata memberikan undangan rapat penting di kantor Senat di Washington DC besok siang. Tony terlihat tidak senang, namun dia terpaksa menghadirinya. Keesokan harinya, di dalam rapat, Senator Stern mempertanyakan mengenai persenjataan khusus yang dimiliki oleh Tony. Tony menolak menyebut armor Iron Man miliknya sebagai sebuah senjata. Tony menyebutnya anggota badan prostetik berteknologi tinggi. Namun Senator Stern bersikeras menyebut bahwa itu adalah sebuah senjata. Dengan alasan keamanan, Senator Stern menginginkan kostum Iron Man diserahkan kepada pemerintah. Tony dengan tegas menolaknya karena menurutnya Iron Man itu adalah dirinya dan tidak terpisahkan. Dan Tony tidak ingin bekerja untuk siapapun termasuk kepada pemerintah. Senator Stern kemudian memanggil salah seorang ahli senjata yang saat ini bermitra dengan pemerintah Amerika untuk urusan pengadaan persenjataan. Dia adalah Justin Hammer, pemilik perusahaan Hammer, pesaing utama perusahaan Stark Industries milik Tony Stark. Justin menyinggung mengenai Stark Industries yang didirikan oleh Howard Stark yang sedari dulu sudah terkenal menciptakan senjata-senjata berbahaya. Senator Stern kemudian juga mengundang sahabat Tony, Kolonel James Rhodes, yang sudah diminta memberikan laporan lengkap mengenai Iron Man. Rhodes membacakan laporan itu dan menyebut memang Iron Man tidak bekerja untuk pemerintah, dan itu membuat pemerintah menganggap kalau Iron Man adalah salah satu ancaman bagi keamanan negara. Rhodes menganggap akan lebih bijak jika teknologi Iron Man ada di dalam bawah rantai komando militer. Tony yang mendengarnya langsung menjawab tegas kalau dia tidak akan pernah bekerja untuk pemerintah, kecuali kalau dia menjadi Menteri Pertahanan, baru dia mau. Senator Stern kemudian menampilkan video rekaman dari satelit mengenai beberapa pihak yang mencoba meniru teknologi milik Tony. Tony yang melihatnya kemudian mengutak-atik ponsel yang ada di tangannya. Tony menghack televisi yang ada di dalam ruangan rapat. Tony memperlihatkan upaya-upaya yang gagal yang dilakukan oleh beberapa pihak. Bahkan salah satunya adalah Hammer yang mencoba membuat armor meniru Iron Man, namun gagal. Tony menegaskan kalau tidak akan ada orang yang bisa meniru teknologi miliknya, termasuk perusahaan Hammer, setidaknya sampai 20 tahun ke depan.
Tony kemudian berdiri. Dia menjelaskan untuk apa pemerintah mengkhawatirkan Iron Man. Bukannya dia sudah menyelamatkan negara dari serangan nuklir sebelumnya, dia secara nyata sudah membuat Amerika hidup damai. Semua orang yang ada di dalam ruangan rapat pun bersorak. Senator Stern terlihat kesal namun tidak bisa apa-apa. Tony kemudian berjalan keluar angkat kaki dari rapat tersebut. Sementara itu, di Rusia, Ivan mengembangkan armor miliknya sendiri yang dilengkapi dengan cambuk listrik. Berpindah di California, di kediamannya, asisten artificial intelligence Jarvis memberitahu Tony bahwa armor Iron Man yang dipakainya membuat kandungan palladium di dalam darahnya semakin meningkat dan saat ini sudah mencapai 24%. Dan jika terus meningkat, maka Tony akan mati keracunan palladium. Ironisnya, arc reaktor yang menopang hidup Tony akan membunuhnya secara perlahan-lahan. Tony melepas arc reaktor di dadanya, mengambil inti palladium yang sudah habis tenaganya, dan menggantinya dengan inti palladium yang baru. Jika Tony terus memakai inti palladium untuk sumber tenaga arc reaktornya, maka hidup Tony tidak akan lama lagi karena tubuhnya terus terkontaminasi racun palladium. Namun saat ini, Tony belum menemukan sumber energi yang lebih aman dari inti palladium. Beberapa saat kemudian, datang asisten pribadi Tony, Pepper Potts, yang mengurusi Stark Industries sementara Tony tidak ada di kantor. Pepper kesal dengan sikap Tony yang tidak memperdulikan perusahaan yang saat ini sahamnya sedang hancur dan malah bersenang-senang memikirkan urusan pribadi. Tony menjelaskan kalau dia sudah bosan dengan segala urusan perusahaan. Tony kemudian tiba-tiba menunjuk Pepper untuk dijadikan CEO Stark Industries menggantikan posisinya. Pepper yang mendengarnya pun terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Tony menjelaskan kalau hanya Pepper lah yang pantas mengemban tugas tersebut dan Tony sudah memikirkannya matang-matang. Sementara itu di Rusia, Ivan membeli identitas palsu dan tiket menuju Grand Prix Formula One Monaco. Keesokan harinya, di rumah Tony, Pepper Potts menemui Tony yang sedang berlatih tinju dengan Happy. Di belakangnya, Pepper diikuti oleh seorang wanita cantik yang membawa berkas perpindahan kekuasaan Stark Industries. Tony terpesona melihat kecantikan anak baru itu yang mengaku bernama Natalie. Tony kemudian memanggilnya untuk naik ke atas ring. Tony menyuruhnya untuk menemani Happy berlatih tinju, sementara Tony sendiri turun untuk beristirahat. Di bawah, Tony memeriksa profil Natalie di Google. Dia menemukan fakta bahwa Natalie adalah juga seorang model. Tony ingin Natalie menjadi asistennya, namun Pepper menolak. Di atas ring, Natalie dengan satu serangan mampu menjatuhkan Happy. Semua yang ada di sana pun terkejut. Natalie kemudian turun dari ring dan memberikan berkas perpindahan kekuasaan perusahaan kepada Tony untuk ditandatangani. Setelah selesai, Natalie kemudian pergi meninggalkan ruangan. Beberapa hari kemudian, Tony dan Pepper tiba di acara Grand Prix Formula 1 Monaco, di mana perusahaan Stark Industries ikut menjadi salah satu peserta balapan. Tony memasuki ruangan tamu undangan di mana di sana dia menemui beberapa orang-orang kaya yang menonton perlombaan Grand Prix tersebut, termasuk pesaingnya, Justin Hammer. Di dalam toilet, Tony mengecek kandungan palladium yang ada di dalam tubuhnya yang kini mencapai 53%. Tony yang merasa hidupnya sudah tidak lama lagi, kemudian memutuskan untuk terjun langsung ke arena balapan, mengikuti perlombaan menaiki mobil Formula 1 milik Stark Industries. Dan perlombaan pun dimulai. Tony start pada urutan kelima. Lalu tak lama kemudian, muncul Ivan yang menyamar memakai kostum panitia perlombaan. Dia masuk ke lintasan balapan. Ivan mengeluarkan cambuk listriknya, lalu kemudian menyabetkannya ke arah mobil Formula 1 yang ada di depannya. Mobil itu pun terbelah dan terguling. Di dalam ruangan para tamu, Pepper yang ketakutan mengajak Happy membawa koper berwarna merah mengendarai mobil memasuki arena untuk menemui Tony yang ada di lintasan. Di dalam arena, Ivan mencambuk mobil yang dikendarai oleh Tony dan membuatnya berguling dan terbalik. Terjadi kekacauan di dalam arena lintasan. Di saat Ivan mencambuk dan membelah mobil yang dikendarai oleh Tony untuk kedua kalinya, dia menyadari kalau Tony sudah tidak ada di tempat. Lalu dari belakang, Tony mencoba untuk menyerang Ivan. Dan kemudian Ivan membalas serangan tersebut. Tony berusaha menghindari cambukan Ivan. Dari belakang, Happy datang dan langsung menabrak Ivan berkali-kali. Namun ternyata Ivan masih bisa bangkit dan mampu membelah mobil yang dikendarai oleh Happy dan Pepper. Pepper lalu melempar koper merah ke arah Tony. Tony langsung membukanya, yang ternyata koper itu adalah kostum Iron Man. Tony bergegas memakai kostum Iron Man dan kemudian mencoba menyerang Ivan. Namun Ivan lebih dulu menyabetkan cambuknya ke arah Iron Man dan membuatnya terlilit cambuk listrik dan membuat Iron Man tak berdaya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Iron Man mencoba mendekati Ivan. Iron Man menghajar Ivan dari dekat dan kemudian mengambil arc reaktor yang ada di dalam dada Ivan. Ivan pun tergolek lemas. Beberapa petugas kemudian datang dan membawa Ivan untuk pergi. Tony memeriksa arc reaktor milik Ivan, lalu kemudian menghancurkannya. Di
Di dalam ruangan para tamu, Justin Hammer tersenyum melihatnya. Malam harinya, Tony menemui Ivan di dalam sel penjaranya. Tony bertanya dari mana Ivan mendapatkan teknologi arc reactor. Ivan lalu menjawab kalau teknologi itu adalah milik mendiang ayahnya, Anton Vanko. Berkat teknologi tersebut, Tony masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tony kemudian menjawab kalau dia tidak mengenal nama Anton Vanko. Ivan lalu menjelaskan meskipun dia kalah dalam pertarungan, namun hal itu akan membuktikan kepada dunia bahwa sang Iron Man bukanlah dewa. Dia bisa dikalahkan, dan suatu saat nanti akan bermunculan musuh-musuh yang lebih kuat yang ingin menghancurkan Iron Man. Tony kemudian pergi meninggalkan Ivan. Keesokan harinya, di dalam penjara, Ivan mendapatkan kiriman bahan peledak yang ditaruh di dalam makanannya. Beberapa saat kemudian, beberapa staf kepolisian membawa seseorang yang memiliki postur tubuh mirip dengan Ivan masuk ke dalam selnya. Pria itu memakai baju dengan kode tahanan yang sama dengan Ivan. Ivan kemudian langsung menghajar pria tersebut dan lalu memasang bom yang diterimanya tadi. Ivan kemudian keluar dari dalam selnya. Beberapa saat kemudian, sel yang sebelumnya ditempati oleh Ivan pun meledak. Dibantu beberapa petugas kepolisian, Ivan kemudian kabur dari dalam penjara. Ternyata otak di balik pembebasan Ivan adalah Justin Hammer. Justin menyadari kalau Ivan memiliki dendam pribadi dengan Tony Stark, begitupun dirinya. Justin bermaksud mengajak Ivan bekerja sama mengembangkan senjata yang canggih untuk mengalahkan Tony. Ivan kemudian menyetujuinya. Di dalam kediaman Tony, Rhodes datang mengunjungi Tony yang sedang meneliti profil Anton Vanko dan Ivan Vanko. Rhodes memasuki ruangan Tony. Rhodes menjelaskan kalau Tony harus membereskan kekacauan yang sudah dia mulai. Pemerintah mempertanyakan pernyataan Tony yang mengatakan kalau tidak akan ada orang yang mampu meniru teknologi miliknya untuk 20 tahun ke depan. Namun nyatanya kemarin sudah ada yang berhasil melakukannya. Pemerintah yang marah pasti akan menyita semua armor milik Tony. Tony yang mendengarnya hanya diam saja. Saat Tony akan beranjak dari tempat duduknya, dia terlihat lemas dan tak sanggup untuk berdiri. Rhodes kemudian membantunya berjalan menuju meja penyimpanan palladium. Rhodes membantu Tony menggantikan inti palladium di dalam arc reaktor milik Tony. Di sana Rhodes juga melihat tanda luka keracunan palladium di dalam tubuh Tony yang semakin menyebar. Rhodes sadar kalau Tony sedang sekarat dan berusaha menyelamatkan dunia sendirian. Di tempat lain, di dalam pabrik milik Justin Hammer, Justin memperlihatkan sekumpulan armor robot miliknya yang belum sempurna. Ivan langsung mengutak-atik software milik Justin. Ivan lalu membongkar salah satu armor robot milik Justin. Justin menjelaskan kalau Ivan harus membantunya membangun robot yang membuat Iron Man terlihat usang. Dia ingin memamerkan robot-robot miliknya di Stark Expo dan membuat kesal Tony Stark. Ivan bersedia mewujudkan impian Justin tersebut. Malam harinya, di dalam kediamannya, Tony memeriksa bahwa kandungan palladium di dalam tubuhnya kini sudah mencapai 89%, sangat tinggi dan membahayakan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Natalie datang membantu Tony bersiap-siap untuk turun menghadiri perayaan ulang tahun Tony di mana para tamu sudah menunggu. Beberapa saat kemudian, Tony menemui para tamu undangan ulang tahunnya dengan mengenakan kostum Iron Man secara lengkap. Di saat Rhodes datang menghadiri acara tersebut, dia kaget melihat Tony yang mabuk memakai kostum Iron Man dan sangat membahayakan orang lain. Pepper mencoba menghentikan aksi gila yang dilakukan oleh Tony, namun Tony yang sudah kadung mabuk bersikeras untuk tetap melanjutkan kegilaan tersebut dan malah semakin menjadi-jadi. Tony menembakkan senjata plasma yang ada di tangannya ke arah botol yang dilempar oleh para pengunjung dan membuat semua yang ada di sana tertawa. Rhodes yang kesal karena Tony sudah keterlaluan kemudian memasuki ruangan penyimpanan armor Iron Man. Rhodes memakai salah satu di antaranya dan kemudian memasuki ruangan pesta dan mengusir semua tamu yang ada di sana. Tony yang tak terima kemudian menghajar Rhodes. Mereka berdua bertarung menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Tony kemudian melihat sekeliling di mana banyak orang yang melihatnya bertarung dengan Rhodes dari luar. Tony kemudian berteriak menyuruh semua orang yang ada di sana untuk pergi. Dari belakang, Rhodes bangkit dan lalu memukul Tony hingga terlempar. Tony yang kesal berniat menembak Rhodes dengan senjata plasma. Rhodes juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua kemudian saling menembak dan mengakibatkan terjadi ledakan yang dahsyat dan menghancurkan rumah milik Tony. Lalu beberapa saat kemudian, di saat Tony mulai terbangun, dia melihat Rhodes memakai armor miliknya terbang pergi meninggalkannya. Rhodes membawa armor tersebut ke dalam pangkalan militer Amerika. Di tempat lain, Tony menikmati donat di dalam patung donat raksasa. Di bawahnya, Tony dipanggil oleh Nick Fury dan kemudian menyuruhnya untuk turun. Di dalam restoran, Nick Fury meneliti tanda-tanda keracunan palladium di dalam tubuh Tony yang semakin parah. Beberapa saat kemudian datang Natalie di mana ternyata dia hanya menyamar saat bekerja untuk Tony.
Ternyata dia adalah anak buah Nick Fury, salah satu agen S.H.I.E.L.D. dengan nama Natasha Romanoff. Natasha sudah sejak lama ditugaskan mengawasi Tony, dan dia sudah mengetahui kalau Tony saat ini sedang sekarat. Natasha kemudian mengambil sebuah obat dan menyuntikkannya di leher Tony. Obat itu langsung bereaksi. Tanda-tanda keracunan palladium di tubuh Tony menghilang. Natasha kemudian menjelaskan kalau efek obat itu tidaklah permanen dan hanya meredakan gejalanya saja. Tony menjelaskan kalau dia sudah berusaha ke sana kemari mencari pengganti palladium sebagai inti arc reactor, namun dia tidak dapat menemukannya. Di tempat lain, di dalam pabrik Hammer, Justin menemui Ivan yang sedang bekerja. Justin penasaran dengan robot yang dibuat oleh Ivan, di mana seharusnya Ivan membuat armor robot. Namun Ivan malah membuat robot yang tidak bisa dipakai. Ivan menjelaskan kalau teknologi drone lebih baik daripada armor. Justin yang kesal kemudian mengancam Ivan bahwa apapun teknologinya, yang penting harus dapat mencuri perhatian di Stark Expo nanti. Di dalam kediaman Tony, Nick Fury menjelaskan kalau teknologi arc reactor yang dimilikinya itu belumlah sempurna. Menurut Howard Stark, rancangan arc reactor mini itu hanya sebuah batu loncatan untuk sesuatu yang lebih besar. Jauh lebih kuat dari reaktor nuklir raksasa, namun dengan ukuran yang kecil. Nick Fury juga menjelaskan kalau dulu Anton Vanko yang juga mengembangkan teknologi itu bersama Howard Stark hanya melihat teknologi itu sebagai cara untuk menjadi kaya. Howard yang tidak setuju kemudian membuat Anton Vanko dideportasi. Sedangkan pemerintah Rusia yang tidak bisa mendapatkan informasi milik Stark Industries kemudian mengirim Anton Vanko ke Siberia, dan selama 20 tahun Anton menjadi pecandu alkohol dan membesarkan anaknya, Ivan Vanko, di lingkungan yang keras yang akhirnya memiliki dendam kepada keluarga Stark yang telah mengusir ayahnya dulu. Nick Fury menjelaskan kalau dulu Howard mengatakan kalau suatu saat nanti hanya Tony, putranya, satu-satunya orang yang akan menyempurnakan teknologi arc reactor itu karena dia yang memiliki sumber daya ilmu pengetahuan tentangnya. Nick menjelaskan kalau Tony pasti bisa mendapatkan pengganti palladium di inti arc reactor miliknya. Tony seakan tak percaya mendengarnya karena dulu ayahnya adalah orang yang dingin dan penuh perhitungan. Dia bahkan tidak pernah mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya. Tony tidak percaya ayahnya mengatakan kalau masa depan ada di tangan Tony. Nick lalu menjelaskan kalau dia mengenal Howard melebihi yang Tony ketahui karena Howard sendiri adalah salah satu pendiri S.H.I.E.L.D. Nick kemudian meninggalkan sebuah koper peninggalan Howard Stark di hadapan Tony dan kemudian beranjak pergi. Dia menugaskan agen Natasha dan agen Coulson untuk mengawasi Tony. Di dalam pangkalan militer, Rhodes mengambil arc reactor yang ada di dalam armor yang dia ambil dari rumah Tony sebelumnya dan kemudian menyimpannya. Beberapa saat kemudian, datanglah Justin Hammer yang dipanggil oleh pihak militer untuk menambahkan persenjataan di dalam armor yang ada di hadapannya. Hammer memamerkan berbagai senjata yang nantinya akan dipasangkan di tubuh armor tersebut. Di tempat lain, Tony memeriksa koper peninggalan ayahnya yang diberikan oleh Nick Fury. Di sana terdapat berbagai catatan milik ayahnya. Tony kemudian menyetel rekaman video lama milik ayahnya. Rekaman behind the scene saat sedang proses syuting video sambutan untuk pembukaan Stark Expo. Di dalam video juga terlihat Tony kecil yang mengganggu ayahnya yang sedang syuting. Hingga di bagian akhir video, Howard menjelaskan kalau rancangan Stark Expo dia bangun untuk Tony. Suatu hari nanti, Howard berharap Tony akan sadar kalau rancangan Stark Expo itu bukan sekedar rancangan biasa, namun di dalamnya terdapat kunci untuk masa depan. Howard tidak bisa melanjutkan penelitiannya karena dibatasi oleh teknologi di zamannya yang terbatas. Howard yakin suatu saat nanti Tony akan menyelesaikan penemuannya tersebut. Howard yakin Tony bisa mengubah dunia karena sejatinya karya terbesar Howard yang sangat dia banggakan adalah putranya, Tony. Tony kemudian bergegas menuju kantor Stark Industries. Tony masuk ke dalam kantor Pepper Potts. Dia melihat maket rancangan Stark Expo di sana. Di hadapan Pepper, Tony mencoba meminta maaf kepada Pepper atas kekacauan yang telah dia perbuat sebelumnya kepada Pepper yang terlihat marah karena dia selalu harus membereskan setiap kekacauan yang telah ditimbulkan oleh Tony. Di tengah perbincangan, kemudian datang Natasha yang menyamar menjadi Natalie memberitahu Pepper bahwa dia harus pergi menghadiri sebuah rapat. Pepper kemudian bergegas pergi, dan Natalie juga menyuruh Tony untuk segera pergi. Tony yang juga akan pergi tertarik dengan maket Stark Expo. Terdapat tulisan kunci masa depan di atasnya. Tony kemudian membawanya pulang. Di dalam rumahnya, Tony menyuruh Jarvis untuk men-scan rancangan maket Stark Expo dan merubahnya menjadi hologram 3 dimensi. Dia mengutak-atik maket tersebut karena menurutnya susunannya terlihat mirip dengan struktur atom. Dan benar sekali, setelah diteliti, maket itu membentuk sebuah struktur di mana itu adalah merupakan elemen baru yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk mengganti palladium untuk inti arc reactor miliknya.
Tony kemudian bekerja keras merakit peralatan untuk menciptakan elemen baru tersebut. Di saat sedang bekerja, Tony ditemui oleh agen Coulson. Coulson menjelaskan kalau tugasnya mengawasi Tony telah usai. Kini dia ditugaskan untuk pergi ke New Mexico untuk memeriksa sesuatu. Coulson kemudian berpamitan untuk pergi. Tony pun melanjutkan percobaannya. Dia menembakkan laser berwarna biru ke arah reaktor yang berbentuk segitiga. Dan berhasil, segitiga itu menyala. Dia berhasil menciptakan elemen baru pengganti palladium. Tony kemudian memasukkannya ke dalam inti arc reaktor. Di tempat lain, Ivan juga ternyata mengembangkan cambuk listriknya di dalam pabrik Hammer. Di saat Tony sedang melanjutkan pekerjaannya, dia ditelepon oleh nomor yang disembunyikan. Ternyata telepon itu berasal dari Ivan. Dia memperingatkan Tony karena dia telah memodifikasi arc reaktor ciptaannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tony berusaha melacak lokasi persembunyian Ivan, namun gagal. Ivan memberi peringatan kepada Tony agar dia bersiap-siap di hari di mana hidupnya akan berakhir. Tony kemudian melihat pengumuman kalau Justin Hammer akan melakukan pameran senjata di Stark Expo malam ini. Tony yang memiliki firasat tidak enak langsung bergegas menggunakan arc reaktor barunya. Sesaat setelah dipasang, arc reaktor itu mampu membersihkan racun palladium yang ada di dalam tubuh Tony. Malam harinya, di dalam Stark Expo, Justin Hammer memulai pameran persenjataan miliknya di hadapan para pengunjung termasuk Pepper Potts. Justin mengeluarkan berbagai robot yang dia siapkan untuk angkatan bersenjata Amerika. Dari angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Dan terakhir, Justin mempersembahkan sebuah armor perang yang dipiloti oleh Kolonel Rhodes yang kini sudah dilengkapi dengan persenjataan berat. Beberapa saat kemudian, dari atas, datanglah Iron Man. Di atas panggung, Tony mencoba memberitahu Rhodes bahwa mereka semua sedang dalam bahaya. Tony mencurigai Justin telah bekerja sama dengan Ivan Vanko. Beberapa saat kemudian, Rhodes merasakan hal yang aneh. Tubuh robotnya bergerak sendiri. Hal itu diikuti oleh robot-robot yang ada di belakangnya. Mereka dikendalikan oleh Ivan dari jauh. Tony langsung terbang menghindar dan semua orang yang ada di sana pun panik. Tubuh robot Rhodes beserta robot-robot milik Justin Hammer terbang mengejar Tony. Di balik panggung, Pepper dan Natasha menemui Justin. Natasha menginterogasi Justin, bertanya siapa orang di balik semua ini. Justin kemudian mengaku kalau robot-robot itu dikendalikan oleh Ivan Vanko yang ada di fasilitas miliknya. Natasha kemudian bergegas pergi menuju pabrik milik Hammer. Pepper kemudian memanggil kepolisian untuk menangkap Justin. Di luar, Tony berusaha menghindari serangan pasukan robot milik Hammer yang dikendalikan oleh Ivan dari jauh. Tony terbang menjauh dari lokasi expo, menghindari kejaran robot-robot milik Justin Hammer. Rhodes yang tidak bisa mengendalikan tubuh robotnya hanya pasrah di dalamnya. Di tempat lain, Natasha dengan diantar Happy telah sampai di kantor Hammer. Dengan melumpuhkan beberapa petugas penjaga, Natasha menerobos masuk ke dalam ruangan kontrol. Sementara itu di tempat lain, Tony terbang kembali ke expo dan memancing robot Hammer yang mengikutinya memasuki patung dunia raksasa dan menabraknya hingga hancur. Tony pun akhirnya bisa bebas dari kejaran beberapa robot milik Hammer. Di dalam markas Hammer, Natasha menyadari kalau Ivan sudah tidak ada di lokasi ruang kontrol. Kembali ke tempat Tony, kini tinggal Rhodes yang mengejarnya. Armor Rhodes yang masih di dalam pengaruh Ivan terus mengejar Tony. Mereka berdua pun bertarung. Di dalam ruangan kontrol, Natasha akhirnya berhasil merestart sistem armor milik Rhodes. Rhodes pun kembali sadar dan kini bisa mengendalikan armor miliknya. Tony kemudian membantu Rhodes untuk bangun. Sesaat kemudian, sekumpulan robot milik Hammer datang mengepung mereka berdua. Tony dan Rhodes bertarung melawan robot-robot tersebut. Jumlahnya yang begitu banyak membuat mereka berdua semakin terdesak dan memaksa Tony menggunakan serangan laser yang dengan seketika menghancurkan semua robot Hammer yang ada di sana. Rhodes kesal kenapa tidak dari tadi menggunakan senjata laser itu. Tony kemudian menjelaskan kalau laser itu hanya bisa digunakan satu kali dan alatnya akan langsung rusak. Di tempat lain, Justin akhirnya diciduk oleh pihak kepolisian. Pepper lalu berjalan keluar menunggu kabar dari Tony. Dari dalam ruang kontrol, Natasha mendeteksi pergerakan satu robot Hammer yang mendekati Tony. Robot itu terlihat lebih kuat. Dan ternyata robot itu adalah Ivan dengan armor yang lebih kuat. Tanpa basa-basi, Ivan langsung menyerang Tony dan Rhodes. Dengan cambuknya, Ivan membuat Tony dan Rhodes tak berkutik. Tony kemudian memiliki ide menembak Ivan dengan senjata plasma secara bersamaan. Tony dan Rhodes kemudian menembakkan senjata plasma di tangan mereka ke arah Ivan secara bersamaan dan membuat ledakan yang besar. Ledakan itu berhasil mengalahkan Ivan. Namun kemudian, reaktor yang ada di dada Ivan berubah warna menjadi merah. Tony menyadari kalau itu adalah mekanisme meledakkan diri. Tanda yang ada di semua bangkai robot Hammer yang ada di sana juga menyala seperti milik Ivan.
Tony kemudian teringat dengan Pepper yang masih ada di dalam gedung Expo. Dia langsung terbang dan tepat waktu berhasil menyelamatkan Pepper dari ledakan. Seketika bangunan-bangunan di dalam Stark Expo pun meledak dan hancur. Di atas sebuah gedung, Tony berhasil menyelamatkan Pepper. Di atas gedung itu ternyata juga ada Rhodes yang sudah lebih dulu menyelamatkan diri di sana. Rhodes menjelaskan kalau mobilnya hancur terkena ledakan di dalam Stark Expo. Sebagai gantinya, dia meminta armor yang dia pakai resmi menjadi miliknya. Tony menolaknya, namun Rhodes bersikeras dan kemudian terbang pergi meninggalkan Tony. Keesokan harinya, di dalam sebuah gudang rahasia, Tony menemui Nick Fury. Nick memperlihatkan catatan laporan mengenai penilaian agen Natasha atas penelitiannya terhadap Tony selama ini sebagai pertimbangan masuk ke dalam tim Avenger. Natasha menilai Iron Man layak masuk ke dalam tim Avenger, namun Tony Stark tidak karena sifatnya yang sombong, bertindak sesuka hati sendiri, dan suka pamer. Tony kemudian kesal, bagaimana mungkin Iron Man bisa masuk sedangkan dirinya tidak? Nick meminta Tony untuk bergabung ke dalam tim Avenger. Tony bersedia dengan satu syarat. Nick menyuruh Senator Stern yang menyebalkan itu memberi penghargaan kepadanya dan Kolonel Rhodes di depan publik. Keesokan harinya, Tony dan Rhodes diberi penghargaan oleh Senator Stern di hadapan publik. Di tempat lain, agen Coulson meneliti sebuah kejadian aneh di New Mexico. Dia meneliti sebuah meteor yang jatuh, yang berbentuk seperti palu. Dan berakhirlah alur cerita film Iron Man 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, jangan lupa follow media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!